Siang Bang, perkenalkan nama saya Tasya Perdamarbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan presentasi dari praktikum student yang kelima. Nah, di sini seperti yang sudah diminta, langsung saja yang dipresentasikan adalah studi kasusnya. Dimulai dari app duplikat.java. Ini untuk app cari duplikat Java, di mana kode ini Nah, di mana di sini ada baris, ada kode package itu untuk baris nunjukin kalau file yang di Java ini masuk ke dalam package, yaitu kayak folder atau project, di mana yang namanya itu ya Del FS 23042 studi kasus. Itu nanti fungsinya buat ngatur file-file program Java yang nggak bercampur sama yang lain. Lalu ada di sini import Java scanner, itu dibuat untuk import scanner, yaitu alat di Java yang dipakai untuk baca input dari keyboard. Nah, di sini ada juga kelas utama, di mana di sini ada kelas app cari duplikat, itu untuk kelas yang namanya app cari duplikat, yang kelas itu nanti isinya hanya program utama kita. Kemudian ada metode main. Ini metode main di sini bahwasannya di metode main itu adalah metode utama yang pertama kali dijalankan waktu program kita di run. Nah, kemudian ada untuk kode baca input user, itu untuk bikin objek scanner supaya bisa menerima input angka dari si keyboard. Lalu di sini ada sistem, ini untuk minta jumlah yang ini yang saya tanda itu program yang nampil nanti pesan ke user, terus dibaca angka yang dimasukin user buat nyatet berapa jumlah angka yang mau dimasukin ke array. Lalu di sini ada buat array kosong, yaitu yang ini, di mana ini fungsinya itu nanti untuk bikin program array itu kosong sebanyak n atau sebanyak n angka. Lalu di sini kita diminta elemen, di sini tuh minta elemen array-nya, di mana program ini nampilin pesan baru buat masukin angka-angkanya, di mana di sini dipakai for looping supaya user bisa masukin angka satu-satu ke dalam array sebanyak n kali. Kemudian ada di sini proses cari duplikat, di mana nampilin pesan mencari duplikat atau bikin objek dari kelas cari duplikat tadi. Dipanggil metodenya dengan teman duplikat dari objek yang tadi, terus kita buat nyari angka-angka double yang di array itu tampilkan untuk ditampilkan ke hasilnya itu ke layar. Lalu di sini ada scanner untuk penutupnya, itu buat nutup si scanner biar nggak memakan terlalu banyak memori. Nah, di sini coba kita run programnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah elemen array. Kita masukkan contohnya 6. Lalu diminta lagi untuk masukkan elemen array lainnya, contohnya kita masukkan 7. Nah, di sini eh, program akan mencari duplikat. Nah, duplikat yang ternyata ditemukan itu adalah 7 karena ada eh, elemen yang sama dari elemen yang kita input. Kemudian lanjut kepada yang app delete note. Nah, seperti tadi dimulai dari package, di mana ini baris yang nunjukin file Java yang dimasukkan ke dalam package atau folder project. Lalu diimport ke dalam library, di mana di sini kita import scanner supaya nanti dia bisa menerima inputan dari keyboard. Lalu di sini ada kelas utamanya, yaitu kelas yang namanya app delete node, yang isinya itu nanti program kita. Lalu dibuatlah metodenya, di sini ada metode main, di mana metode main ini adalah metode utama yang akan dijalankan pertama kali waktu programnya jalan. Lalu
ini ada scanner. Scanner itu untuk menyiapkan scanner dan BST-nya kita. Itu untuk bikin objek scanner buat baca input dari si keyboard. Lalu nanti dibikin objek BST dari kelas delete node. Lalu di sini pada line ini itu untuk menampilkan pesan buat user ke dalam buat masukin nilainya ke node. Setelah itu nanti diambil inputnya, lalu disimpan ke insert value, lalu ke masukkan nilai itu ke BSD lewat bst.insert yang ini, yang bagian ini, yang bagian ini. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya itu true, kalau itu menandakan berhasil lah. Kalau false itu menandakan sudah ada di dalam BST-nya. Nah, kemudian lain ini itu untuk menunjukkan tampilan hasil untuk si fungsi tambah. Di mana nanti kalau berhasil ditambah itu bakal menampilkan pesan berhasil. Kalau sudah ada nanti itu dikasih tahu ke user. Lalu pada line ini line 30 sampai 34 itu untuk input nilai node buat yang dihapus. Nanti itu bakal ditampilkan pesan buat user buat masukin nilai node yang mau dihapus. Lalu nanti kita ambil inputnya. Setelah itu disimpan di fungsi delete value. Lalu di situ nanti dihapus node itu dari BST lewat si yang ini BST delete value. Lalu nanti hasilnya true bakal berhasil dihapus. Nah, kalau tidak bakal ketemu di BST-nya. Lalu ini adalah untuk menampilkan hasil dari si fungsi hapusnya tadi. Kalau misalnya nanti berhasil dihapus, maka nanti akan ditampilkan pesan berhasil. Kalau enggak, bakal dikasih tahu nanti ke user. Lalu di sini ditutup dengan scanner agar scannernya enggak dipakai lagi nanti kalau misalnya sudah selesai programnya. Di sini coba kita run. Di sini diminta kita untuk memasukkan nilai node yang ingin ditambahkan. Contohnya kita masukkan 9, lalu bakal ada pesan bahwasannya node 9 itu berhasil ditambahkan. Lalu contohnya kita buat masukkan nilai node yang ingin dihapus, contohnya 6, maka akan ada keluaran bahwa 6 tidak ditemukan dalam IST. Oke, kita lanjut ke app tidak ulang.java. Nah, pada fungsi ini dimulai dari package-nya, di mana ini nunjukin file program kita, lalu diimport ke dalam library, kemudian diimport ke scanner buat baca input dari si keyboard. Bang, jangan dulu. Ah, itu bulan. Bang, terus. Lalu di sini ada kelas utamanya. Ini nanti buat kelas utama program kita. Lalu ada metode main buat metode yang pertama kali dijalankan saat program dijalankan. Lalu di sini diminta untuk inputan stringnya. Dimana nanti kalau misalnya kita buat scanner buat nerima input dari keyboard, maka nanti akan ditampilkan pesan masukkan string yang gini. Lalu ketika nanti diambil inputnya berupa teks atau string, itu bakal yang dimasukkan ke dalam user nanti itu disimpan di variabel input. Lalu dilakukanlah proses pemanggilan dengan kode ini. Ini nanti membuat objek dari kelas tidak terulang. Nah, di mana kelas tidak terulang ini harusnya ada file lain. Lalu nanti dipanggil metode cari karakter tidak ulang. Di mana nanti dari objek tidak ulang ini dikasih input stringnya dan disimpan dari variabel hasil. Lalu ditampilkanlah hasilnya di sini. Di mana nanti kalau hasilnya itu bukan karakter kosong atau
tidak nol, itu nanti berarti ada karakter yang unik yang pertama ketemu dan ditampilkan nanti hasilnya. Kalau misalnya hasilnya itu nol, artinya kalau nanti hasilnya itu strip nol itu artinya nggak ada karakter yang unik. Lalu nanti bakal ditampilkan pesan tidak ada karakter yang tidak berulang. Lalu kita tutup dengan scanner. Kita tutup scannernya. Nah, di sini kita akan coba merankan. Nah, di sini diminta untuk memasukkan string. Kita masukkan contohnya 4. Nah, karakter pertama yang tidak berulang itu adalah 4. Maka akan dihasilkan seperti itu. Lalu lanjut kepada app total down. Nah, sama seperti tadi, dimulai dari package, lalu dibuat import ke library-nya, dan dibuat ke kelas utamanya. Nah, di sini ada nama kelas utamanya itu, namanya itu app total down. Lalu dibuatlah main methodnya. Nah, di sini dilanjutlah buat dibuat scanner dan BST-nya di mana scanner itu nanti buat baca input dari si keyboard dan si objek BST-nya itu nanti dari kelas si total down di mana nanti nanti si total down itu nantinya isinya itu fungsi buat insert dan count leaves. Nah, count leaves di mana itu jumlah dari daun dari BST. Nah, di sini lalu kita memasukkan elemen ke BST-nya. Nanti ketika ditampilkan pesan masukkan elemen ke BST, itu nanti ketik -1 untuk selesai, terus masuk ke perulangan while, di mana nanti itu nanti bakal ambil input angka dari user, lalu kalau inputnya itu -1, program itu berhenti minta si inputan. Lalu kalau bukan -1, itu berarti angka itu dimasukkan ke BST lewat si BST insert value ini. Lalu ditampilkanlah jumlah daun dengan print ln, di mana itu nanti memanggil si count leaves buat hitung jumlah daun yang ada di dalam BST untuk menampilkan hasilnya. Lalu kita tutup dengan scanner close. Nah, di sini kita coba runkan. Di sini masukkan elemen BST, misalnya ketik -1 untuk selesai. Misalnya kita masukkan 8, 0, 7, 4, terus -1. Nah, jumlah dalam BST itu adalah 1. Oke, kita lanjut ke dalam total node. Nah, pada bagian ini, di sini mulai dari package, terus diimport ke library, ada kelas utama yang bernama app total node, dan dibuatlah main methodnya, main method utama. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat scanner dan BST-nya, di mana nanti scanner itu untuk baca si input dari keyboard, lalu si objek BST itu dari kelas total node binary search tree yang ini. Nah, di mana binary search tree itu adalah inner class dari si total node-nya. Lalu yang pada bagian ini itu untuk menampilkan pesan ke user buat masukin angka satu-satu. Jadi nanti cara berhentinya itu kita Ctrl Z plus Enter aja. Apa? Gimana? Tunggu dulu, Mak. Belum siap ini. Nah, lalu di sini diminta untuk masukkan data ke BST. Dimana nanti selama ada angka yang dimasukkan ke user, itu bakal ngambil angkanya pakai next integer. Lalu dimasukin ke BST memakai BST insert value. Nah, kemudian nanti ditampilkanlah di total dan node, di mana nanti ada ambil akar BST-nya, di mana itu adalah root node-nya. Kemudian nanti dihitung total di BST pakai total node plus count nodes, dan bakal ngasilin ke hasilnya di layar. Lalu ditutuplah dengan scanner. Coba kita runkan. Di sini masukkan elemen, contohnya kita masukkan total jumlah dalam BST-nya itu adalah 3. Kemudian lanjut ke cari duplikat.java. Dimana dimulai dari
Dimulai dari package-nya, lalu dibuat library-nya, di mana di sini ada tiga, di mana scanner itu ada library scanner, ada hashhead dan release. Mana scanner buat baca input dari keyboard, hashset itu buat nyimpan angka unik tanpa duplikat, kemudian release ini untuk buat nyimpan hasil akhir dari yang bisa ditampilkan nanti. Kemudian di sini ada kelas utama yang bernama cari duplikat. Lalu ada metode yang bagian ini itu adalah metode temukan duplikat, di mana langkah-langkahnya itu di pertama itu dimulai dari fungsi angka unik ini, di mana itu nanti buat hashtagnya itu hashtagnya itu buat nyimpan angka yang baru ditemuin. Kemudian nanti hashtagnya itu ketika unik bakal gak, kalau misalnya unik nanti juga bakal double. Lalu kalau misalnya ada angka duplikat, itu nanti si headsetnya itu buat menyimpan angka yang ketahuan udah muncul sebelumnya terduplikat. Lalu dilakukanlah perulangan di mana for yang ini dilakukanlah perulang di situ, di mana di situ nanti akan dicek setiap angka di array-nya. Kalau misalnya angkanya itu unik dan belum punya si fungsi add, itu bakal true. Kalau misalnya angkanya itu unik dan punya nilai add, itu bakal false. Di mana nanti berarti itu duplikat, itu berarti udah duplikat dan disimpan dalam angka duplikat. Kemudian dia ada return hasilnya, di mana itu nanti ubah angka duplikat ke array list supaya gampang ditampilkan. Contoh itu misalnya ada array yang 33427812. Nah, angkanya itu adalah 342781 dan angka duplikatnya itu ada 3 dan 2. Kemudian ada main metodenya. Lalu di sini ada proses dari input dan eksekusi, di mana di sini dibuat scanner. Lalu kita minta user masukin, nanti diminta user buat masukin jumlah array, di mana di sini disiapkan juga array kosong sebanyak n, supaya itu tempat kita menginput elemen-elemen yang kita ingin masukkan. Kemudian di sini dimintalah user yang isinya itu angka-angka ke dalam array lewat perulangan. Lalu di sini ada cari duplikat, di mana di sini bikin objek cari duplikat, lalu dipanggil menggunakan metode teman duplikat array yang bakal menampilkan hasil. Lalu kita tutup menggunakan scanner close. Di sini akan kita jalankan. Di sini minta masukkan jumlah elemen array. Nah, di sini duplikat yang ditemukan itu tidak ada atau kosong. Nah, kita lanjut kepada delete node. Nah, pada bagian delete node ini eh, ada kelas yang bernama delete node. Ini itu untuk mengelola si BST atau binary search tree-nya dan mendefinisikan cara menambah dan menghapus node di dalam pohon. Nah, di sini ada kelas node-nya, di mana node itu adalah elemen yang mempresentasikan setiap node di dalam BST. Kemudian setiap node itu memiliki tiga atribut, yaitu ada value, left, right, di mana value itu menyimpan nilai yang disimpan ke dalam node, left itu menunjukkan node ke anak kiri, dan right itu menunjukkan node ke anak kanan. Di sini lagi ada metode insert, di mana dari ini di mana metode insert ini berfungsi untuk menambah node baru ke BST. Kemudian ada new node, kemudian ada new node, itu adalah node baru yang dibuat dengan nilai yang diberikan. Lalu ada root kosong, itu untuk node baru yang akan menjadi root. Lalu jika rootnya itu sudah ada, nanti itu kita bakal periksa apakah nilai baru lebih kecil atau lebih besar eh, dari nilai node saat ini. Lalu jika lebih kecil itu nanti terus bergerak ke kiri, dan jika lebih besar bakal bergerak ke kanan. Nah, itu prosesnya itu berlanjut sampai tempat yang kosong ditemukan untuk menyisipkan node. Kemudian ada metode delete, di mana metode delete ini fungsi ini digunakan untuk menghapus node berdasarkan nilai yang diberikan, di mana pertama-tama nanti fungsinya itu memeriksa apakah node yang ingin dihapus ada atau tidak.
Jika ditemukan ada, maka dipanggil nanti menggunakan delete rekursif untuk melakukan penghapusan secara rekursif. Kemudian ada metode delete rekursif. Nah, ini di mana metode delete rekursif ini itu di mana delete rekursif itu adalah metode rekursif yang menghapus node D berdasarkan nilai yang diberikan. Lalu nanti ada tiga kasus yang harus diperhatikan saat menghapuskan node, yaitu ketika node tanpa anak ada tanpa anak itu cukup hapus node dengan mengembalikan nol. Tapi ketika ada node dengan satu anak itu nanti kita gantikan node dengan anaknya di kiri atau di kanan. Lalu ketika ada node dengan dua anak itu nanti kita temukan menggunakan in order asesor, yaitu nilai terkecil dari si subtree kanan dan diganti nilai not dengan nilai asesor tersebut. Kemudian nanti itu dihapus menggunakan asesor tersebut. Kemudian ada metode mean value, di mana metode ini berguna untuk mencari nilai terkecil atau in order successor dari si subtree dari kanan. Kemudian di prosesnya itu akan bergerak terus ke kiri sampai menemukan node yang paling kiri atau paling kecil. Kemudian nanti ada metode search juga, di mana metode search ini berfungsi untuk mencari node dengan nilai yang diberikan dalam binary search tree. Nah, jika nilainya itu lebih kecil dari node saat pertama, itu nanti bakal bergerak ke kiri, dan jika lebih besar bakal bergerak ke kanan. Proses itu disebut berlanjut hingga nanti nilai yang ditemukan itu akan mencapai nilai nol. Coba di sini kita lanjut. Nah, di sini kita minta untuk masukkan string. Ini belum dijelaskan. Nah, di sini ada juga fungsi kelas tidak ulang, di mana di sini ada kelas yang bernama kelas tidak ulang, dan ada metode cari karakter tidak ulang, di mana nah ini di mana metode ini tujuannya itu mencari karakter pertama yang tidak berulang dalam string. Langkah-langkahnya itu nanti menggunakan link hash map, di mana map itu nanti digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap karakter dalam string, di mana nanti link hash map itu dipilih karena mempertahankan urutan penyisipan elemen yang penting untuk menemukan karakter pertama yang tidak berulang. Lalu nanti dihitunglah frekuensi array eh, dengan yang ini itu untuk mengkonversikan string menjadi array karakter. Lalu untuk setiap karakter C-nya itu yang di string itu untuk menambahkan atau mengupdate jumlah kemunculan karakter tersebut ke dalam char count. Lalu kita cari karakter pertama yang tidak berulang, di mana nanti itu memeriksa entry dalam char count-nya itu, di mana jika tidak ada entry dalam satu nilai, itu bakal mengembalikan karakter tersebut. Nah, jika tidak ditemukan, maka nanti tidak ada karakter yang hanya muncul sekali. Kita itu mengembalikan karakter slash nol, di mana nanti itu menunjukkan bahwa tidak ada karakter yang berulang. Nanti kita akan coba masukkan string ada 9. Nah, di sini tidak ada karakter 9 yang berulang. Kemudian masuk ke kelas total daun. Nah, di sini ada kelas yang bernama total daun dan mempunyai metode yang pertama itu ada kelas node yang bagian ini. Nah, di mana tujuan dari kelas node ini untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam binary search tree dengan atribut di mana value itu untuk nilai yang disimpan di node, kemudian left dan right itu untuk pointer ke node kiri dan ke kanan untuk anak-anakannya. Kemudian ada di sini metode insert, di mana metode insert ini bertujuan untuk
menambahkan node baru ke dalam binary search tree. Nah, jika rootnya itu untuk menandakan jika rootnya itu kosong, nanti itu bakal node baru menjadi root. Nah, jika tidak maka nanti akan ditempatkan di posisi yang sesuai berdasarkan nilai perbandingan. Lalu itu untuk menghindari duplikasi nilai pada binary search tree. Kemudian ada metode COUNT-LEAPS, di mana tujuan dari metode COUNT-LEAPS ini untuk memanggil metode rekursif untuk menghitung jumlah daun pada binary search tree dengan memulai dari root. Lalu ada metode rekursif COUNT-LEAF, di mana metode ini bertujuan untuk menghitung jumlah daun dalam pohon binary search tree saat rekursif. Nah, nanti jika node awalnya itu adalah nol, maka akan dikembalikan nilai nol atau tidak ada daun. Nah, jika nodenya adalah daun, maka tidak memiliki anak kiri dan kanan, maka dikembalikan outputnya itu adalah satu. Jika node-nya itu memiliki anak, maka nanti kita panggil fungsi ini untuk anak kiri dan kanan dan dijumlahkan hasilnya. Nah, kemudian lanjut kepada total node. Cuman di sini ada sebuah kelas bernama kelas total node dan kelas ada kelas node dari sini. Nah, kelas node ini bertujuan untuk merepresentasikan simpul dalam si binary search tree atau BST yang memiliki 3 atribut, yaitu value, ada left, ada right. Di mana value itu untuk nilai yang disimpan dalam node dan left referensi ke node anak kiri, right itu referensi ke node anak kanan. Lalu kelas ini juga mempunyai gather and setter untuk mengakses manipulasi atribut. Dan di sini ada kelas binary search tree. Nah, di sini ada kelas binary search tree, di mana kelas binary search tree ini bertujuan untuk mengelola operasi pada si binary search tree-nya, seperti penyisipan nilai dan memperoleh akar atau dari binary search tree, di mana insertnya itu untuk menyisipkan nilai ke dalam binary search tree, di mana metode itu memanggil insert rec secara rekursif untuk menempatkan nilai pada posisi yang sesuai. Dan insert rec itu merupakan metode rekursif yang mengimplementasikan logika penyisipan dalam binary search tree. Jika nilai yang dimasukkan itu lebih kecil dari nilai node saat itu, maka nanti nilainya tersebut akan disisipkan ke anak kiri. Sebaliknya, jika nilai lebih besar, maka disisipkan ke anak kanan. Kemudian nanti get root untuk mengambil akar pohon. Dan yang terakhir metode count nodes. Dan yang kemudian ada metode count nodes, itu berfungsi untuk menghitung jumlah node dalam binary search tree, di mana nanti basis rekursifnya itu jika ada node yang nilainya 0 itu maka akan dikeluarkan output 0. Namun jika rekursifnya itu menghasilkan node yang tidak kosong, maka nanti dihitung satu untuk node tersebut. Lalu rekursif menghitung jumlah node di substring kiri dan kanan dengan memanggil count nodes pada anak kiri dan anak kanan. Demikian pemaparan yang bisa saya paparkan dari praktikum 5 Strudat. Terima kasih.